Enggak. Oh, nah, jadi gini, PPT-nya emang nggak bisa diedit. Ya udah, gue mulai aja ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf ya, ini malam-malam banget. Daripada ini, gue pengen nerangin sini agar nanti nggak ada yang nanya lagi gimana cara buat grafiknya. Tapi di sini, ini menurut gue caranya belum benar. Tapi menurut apa caranya itu yang penting ada gitu, maksudnya paham kan? Soalnya gimana ya? Gue juga belum tahu yang benarnya gimana. Nah, jadi uh, step-stepnya gimana cara buat grafiknya. Yang pertama, kalian plot dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya itu plotnya apa yang gimana? Intervalnya itu 10, 20, 30 kalau gue itu. Kenapa? Ntar nih, tak tunjukin Excel-nya dulu. Hmm, Tahan. Kok nggak bisa diedit ya? Hmm, Ini nggak bisa coret-coret TPT-nya. Hmm, hmm, Tahan. Hmm, Kenapa? Dan. Nama teknis. Hmm, Tadi kenapa? Hmm, hmm, Kenapa ngebal? Ntar guys, ini kok nggak bisa buka PowerPoint baru ya? Ntar. Bak nih. Hmm, hmm.
Nah, gini aja. Coba. Oke. Nah, jadi kan ini step pertama yang kita tahu juga kalau pertama ubah ampernya. Tadi kan itu miliampere, diubah jadi ampere. Caranya gimana? Dibagi 1000. Terus miliampere ini nanti kan jadi ampere. Nah, terus kita ubah ampernya itu jadi 1/ampere, 1/I. Ya tinggal dijadiin 1/, itu aja. Bisa dilewat Excel. Ntar coba pakai Excel. Nah, biasanya saya jelasinnya ya. Nih, Excel aja. Nah, misalnya tadi step pertama, ini kan tadi miliampere. Miliampere. Nah, ini tadi kan misalnya 30. Ini kita ubah jadi ampere. Dengan questionnya sama dengan pilih ini bagi 1000. Enter. Nah, nanti kan ada berapa data tuh di situ. Nanti tinggal ditarik aja kayak gini misalnya. Nah, terus ada namanya ini kalau variabel x kita maunya 1/x. Per I maksudnya. Variabel x-nya. Nah, itu tinggal 1/, sama dengan 1/, get tab, enter, terus tinggal di delete. Nah, terus sumbu y-nya apa? Ini sumbu x. Ini sumbu y. Sumbu y-nya itu r, home. Ini sumbu y. Nah, sumbu y-nya kan itu kan yang pertama tuh 20 plus minus 5%. Nah, di situ gue belum tahu itu 5%-nya itu 5% 0,05 atau 5% dari 20. Masalahnya kalau 5% dari 20, berarti kan nanti 40 pas di saat 40 dan 60, 70, 60, 80, 100, 120 kan nanti setiap itu ketidakpastiannya pasti berubah-ubah kan. Nah, di situ kalau yang gue kerjain itu gue abaikan persennya. Jadi gue tulis aja nanti pas di saat X-nya 3,33,333 ini, Y-nya 20 gitu. Nah, terus ini kan udah dapat nih sumbu X, sumbu Y. Terus selanjutnya apa langkah selanjutnya? Ya buat grafiknya. Ini kalau gue buat grafiknya di millimeter block. Kita screen lagi. Pertama buat garis panjangnya dulu. Garis panjangnya ini gimana? Yang mewakili banyak titik kan kayak gini. Nah, di sini kalau menurut gua awal-awal bebas dulu garis panjangnya, asalkan ingat gradiennya itu nggak terlalu curam ke atas, nggak terlalu melandai. Jadi enaklah dipandang. Nah, ini ingat pertama grafiknya ini harus melewati 0,0. Jadi interval skala ininya di gua itu berapa? Jadinya gua kalau gua 0, 10, 20, 30, 40 yang X-nya ya. Itu sampai 270 kalau nggak salah yang X-nya.
Untuk Y-nya kan sampai 120 kan Y-nya. Nah itu. Nanti lewat 0,0 kata Bapak kayak gitu. Nah, terus ini grafiknya Y sama dengan MX plus C kan, equation dari grafiknya. Nah, ini pertama, kalian tarik aja pakai penggaris, kira-kira yang mewakili hampir semua titik, maksudnya di tengah-tengah gitu loh. Nah, terus step kedua, kalau gua nggak bikin garis tengahnya dulu, tapi bikin ini dulu, bikin garis lurus. Yang dari titik awal, yang plot tadi, titik awal misalnya 333,20 kan tadi. Dengan titik yang akhir tuh kalau nggak salah 263, ininya Y-nya 120. Nah, udah dibikin garis seperti ini, terus gue bikin garis atas bawahnya seperti ini. Nah, garis atas bawahnya ini, kalau gue yang buat, gradiennya gue sama dengan yang tengah. Kemiringannya gue sama dengan yang tengah. Gimana caranya? Misalnya yang kiri ini kan udah dibuat garis vertikal nih. Nanti kalau misalnya naik satu blok atau satu skala, yang kanan juga harus naik satu blok. Jadi nanti akan tetap sama kemiringannya. Tapi di sini, di gambar sini kayaknya nggak terlalu terpaut seperti itu ya. Iya sih. Yang penting kalau di gambar ini, dia mewakili titik terakhir. Tapi kalau cara gue, tapi gue juga belum nggak membenarkan, soalnya itu ya kayak yang adanya aja yang dalam pikiran gue kayak gitu, ya udah gue buat kayak gitu. Nah, terus di sini kan kayak naik berapa blok, pokoknya atas bawah tuh kemiringannya sama dengan yang tengah. Terus nanti grafik gue tuh skala jarak yang atas dengan tengah, terus jarak tengah dengan bawah itu beda. Maksudnya yang bawah tuh biasanya lebih besar. Kalau yang gue 2 kali gambar itu bawahnya lebih lebar gitu. Nah, itu caranya gimana? Kan kalau yang bawahnya lebih lebar, terus kita hilangkan garis, nggak ketemu nih sama titik tengah. Paham kan? Kalau kita silangkan garis, kalau bawahnya lebih besar daripada atasnya, jaraknya, nggak ketemu dengan titik tengah yang merah ini. Nah, terus itu caranya gimana? Gue hapus lagi titik yang tengah ini, garis yang tengah, gue hapus lagi, gue jadiin ke tengah. Maksudnya kalau dia lebih mepet ke atas, ya udah gue ke bawahin gitu loh, seperti itu. Patokannya apa? Garis vertikal yang kiri kanan ini. Kalau dia naik satu blok misalnya, ya tuh naik satu blok. Kalau turun satu blok yang kiri dan kanan. Agar kemiringannya sama. Yang ditargetkan kan, kalau yang contoh kasus gue itu kan kemiringannya harus sama gitu ya. Agar gambarnya enak. Tapi di sini nggak tahu nih, mungkin nggak ada aturan seperti itu. Nah, terus selanjutnya kan udah pokoknya jarak atas dengan tengah dan tengah dengan bawah itu sama. Misalnya jaraknya satu skala, bawahnya juga satu skala gitu. Agar nanti pas disilangkan, ini ketemu dengan titik merahnya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini silang, dan udah ketemu gini silang, akan ketemu di titik tengahnya. Nah, terus kita dapat analisa grafik ini. Cara menganalisanya gimana? Kita cari gradiennya, gradien yang nilai sebenarnya itu kan yang M yang tengah ini, gradien sebenarnya. Terus delta M-nya dapat dari mana? Delta M itu kan ketidakpastian dari gradien tersebut. Nah, delta M ini dapat dari mana? M high kurang M low per 2 kan, seperti itu. Nah, terus kalau rata gradien kan, dengan rata gradien. Nah, terus kita juga bisa analisis kalau di sini dapat C. Garis yang hijau ini intercept juga, intercept high, intercept low. Nah, intercept yang sebenarnya ini yang biru kan. Nah, ini C dan M ini hubungannya apa dengan soal kita? Nah, ini bentar ya, gambar di mana ya enaknya? Di Word aja coba.
Ini PowerPoint-nya nggak bisa coret-coret. Bentar, cover dulu. Bentar. Bentar. Terus. Kelihatan kan? Terus. Bentar. Kita masukin ke gambar grafiknya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kan ini ada 30, 16. Nah, ini nanti X-nya ini 33, 62, sampai 263 kan. Terus R itu ini 20 sampai 120. Ini misalnya ini pakai grafik yang ini. Tapi grafiknya bukan kayak gini nanti. Ya kalian plot sendiri aja, terus kalian apa ya namanya, kayak tadi stepnya bikin garis yang tengah dulu, terus nanti garis vertikal kanan kiri yang kayak tadi dibilangin. Oke, ini lanjut. Ini analisa dari rumus yang diberikan kan, segini rumusnya kan. R salah, V sama dengan I rumusnya IR tambah RL. Nah, karena yang diketahui I dan R, jadi apa ya ini, bentar. Kan ini kalau dieksekusikan jadi gini kan. I per F per I sama dengan R tambah RL. Nah, ini belum kelihatan M plus C-nya kan, MX plus C-nya. Nah, ini nanti RL-nya pindah ke sini. Jadi R sama dengan V kali 1 per I minus RL.
lihat di sini hubungan dengan grafik ini mx plus c bahwa V sama dengan M. V sama dengan gradien. Tegangan GGL itu sama dengan gradien dari grafik. Terus X ini kan I per 1 per I. Nah, terus C ini intercept sama dengan minus RL. Artinya apa? Kalau kita mau lihat tegangan dalamnya berarti minus C kan. Minus C. Nah, ini cara nemuin tegangan dalam ini. Cara nemuin voltnya, GGL-nya ini. Terus C ini apa? C ini di saat X0, garis di saat X-nya 0, di saat sini. Nah, ini C, intercept. Kan gini cara nemuinnya kan. Kalau ininya 0, 1 per I-nya ini 0, kan langsung kelihatan kan kalau nilai RL-nya itu sebanding dengan R, dengan panjang vertikal ini, atau sumbu Y. Seperti itu kan. M itu apa? Gradien. Ya tinggal gradien itu gimana caranya carinya. Titik ini, nanti titik yang misalnya ini kan, 263 dikurang dengan ini, titik yang paling sini, misalnya situ, yaitu 33 misalnya. Entah, salah. Ini kan sumbu X, 333. Tinggi ya, tinggi berarti 120. Bentar. Pokoknya, kan tadi kita udah buat garis seperti ini. Vertikal. Nah, patokannya situ aja. Ngambil titik di sini berapa, dikurang titik di sini berapa. Oh iya, kalau gue ngambilnya yang di sini. Garis di sini. Kenapa? Gampang, nanti X-nya kan satunya 0. Jadi dikurangin dengan, pokoknya nggak dikurangin dengan X ini kan. Lebih mudah aja sih kalau, ya bebas tuh mau ngambil titik mana aja. Yang penting kan nanti dapat gradiennya. Gradien kan itu kan ketinggian dibagi apa dibagi panjang kan, dibagi panjangnya berapa. Nah, data C tadi udah dikasih tahu juga kalau high kurang low bagi 2. Terus ini juga high kurang low bagi 2 gradiennya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba, Iha, kamu gimana ya? Grafiknya apakah, maksudnya pertanyaannya gini, apakah panjang ini dengan panjang ini sama atau kayak gini kan? Ini kan tipis banget nih, jaraknya ini lebar. Tapi kalau kayak gitu, lihat nih, interceptnya apa, lihat nih, garis tengahnya ini nggak kena sama persilangannya kan? Lihat nggak? Nih garis birunya tidak kena garis hijau ini kan, persilangan dari garis hijau kan? Apakah bisa kayak gitu? Nggak tahu sih. Kalau aku sih bikinnya ini, bikinnya gradiennya sama. Atas bawah nanti garis yang di PPT itu pokoknya atas bawah sama. Nah pas dibuat ya sama, berarti tengahnya dihapus. Kalau misalnya ketinggian ya dibawa ke bawahin, kalau ke bawahan ke atasin gitu. Agar apa? Biar garis tengah. Oh, cara ngukur garis tengah ini gimana ya? Pakai penggaris. Terus bagi 2 aja. Maksudnya cari garis tengah gimana bagi 2 tuh, panjangnya misalnya 15 tambah 2 tambah 1 bagi 2. Jadi 16 bagi 2 kan gitu. Nanti itu titik tengah dari garis, tambah 1 bagi 2 rumusnya tuh. Titik tengah. Gimana? N tambah 1 bagi 2. Ini gitu rumusnya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan.
Ada pertanyaan? Coba dong, aku mau minta ide dari kalian. Kalian gimana cara ngerjainnya? Halo Adam, tahu belum sih? Soalnya tadi keluar masuk gara-gara IndiHome-nya jelek. Sumpah. IndiHome. Iya, IndiHome-nya jelek banget. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Adam, boleh minta ulang nggak? Maksudnya secara ringkas deh. Bingung. Tadi tuh yang kamu bahas tuh yang mana, Dam? Yang nomor 3 apa? Ini emang IndiHome-nya tahu kagak jelas ya? Ih, kagak ada yang ngomong, oi. Halo? Maaf. Ke mute. Nah, jadi pertama caranya. Itu Adam. Berarti yang MPS itu grafiknya kita gambar sendiri ya? Iya, pakai millimeter block. Nggak boleh pakai Excel. Iya, nggak boleh pakai Excel. Oke. Jadi kayak tepatnya kayak lebih ngawang gitu ya. Soalnya gimana, kenapa ngawang? Kita nggak tahu di mana tengah dari, apa maksudnya gimana cara mewakili semua titik, hampir mewakili semua titik gitu kan ya. Pertama itu. Jadi pertama kalian buat garis Y, X, sumbu Y, sumbu X. Itu apa sumbu X-nya itu seper X, seper I. Aduh, nggak bisa nyoret, sorry. 1/I. Dalam bentuk ampere tapi. 1/ampere maksudnya, 1/ampere. Kalau sumbu Y-nya ohm. Nah, itu skalanya gimana? Pokoknya kalian harus kenain di sini 00. Kalau aku buat skalanya di meter box itu satu blok 10, 10, 10, 10 gitu. Iya. Dan hampir panjangnya kena semua penuh. Jadi kayak panjang banget gambarnya. Nah, terus ke atasnya itu skalanya juga 10, 10, 10. Aku dari satu blok jadi sampai 120 nanti. Nah, terus berarti dari 0, 10, 20, 30, 40 gitu? ya, Atau gimana? iya. Oke. Satu blok itu juga nanti ada 10 garis gitu loh. Kan kayak satu blok itu ada 4 blok kecil lagi. Gimana ya jadinya? Pokoknya gitu lah skalanya. Terus selanjutnya apa lagi? Kenapa Word terbuka? Nah, selanjutnya ya masukin titiknya. Titik XY. Kayak SMP lah ya. Bisa kan ya? Tinggal masukin titiknya, titik. Nah, terus kalian buat garis. Garisnya syaratnya gimana? Gradiennya itu nggak curam dan nggak landai. Jadi agak gradiennya tuh enak lah dilihat. Terus mewakili hampir semua titik. Pokoknya terbanyak lah, titik terbanyak. Itu. Yang kedua, cara aku kedua itu bikin garis vertikal nih kiri kanan. Di titik yang ini terakhir dan awal. Bikin garis vertikal gini. Di titik awalnya kan itu 33, 33 maksudnya 33 X-nya, Y-nya kan 20. Nah, terus bikin vertikal aja gini. Untuk kayak apa ya? Untuk patokan aja. Nah, udah dibuat garis seperti ini. Terus buat garis dua yang atas bawah ini, yang ungu. Itu gimana? Kalau aku itu pribadi, ini like ya, bad network quality, tes. Apakah suara saya terdengar? Ntar, ini like. Like ya? Enggak kok, Dam. Like Kagak like.
Oke. Taruh Bentar. deh. Tapi gitu sih. Nah, kenapa? Taruh lagi nge-lag. Putih blank. Ini PPT-nya aja hilang. Iya, hilang. Bentar. Aduh, nggak tahu ini buka PPT-nya bermasalah banget. Jadi tadi jelasinnya pakai Word karena PPT-nya bermasalah, nggak tahu PowerPoint nggak bisa dibuka lagi. Setelah buka PowerPoint-nya Bapak ini, tahu langsung bermasalah nih. Ya intinya tadi buat grafik atas bawah. Terus step ketiga, ini yang apa ya namanya? Ciri khas aku. Kan nanti atas bawahnya nggak sama kan ya? Skalanya itu nggak sama. Nggak di tengah-tengah, maksudnya yang garis tengah itu nggak tengah malah. Dan ini ngawang, bentar ya. Nggak bisa buka PPT-nya, sabar. Opening. Halo. Nggak ada, Dan. Nge-lag. Iya, sabar. Lagi dibuka. Tadi close. Not responding kali. Ya, sabar. Oke, santai, Dan. Santai aja, santai. Nah, ini, tadi sampai sini. Nah, nanti ungunya ini, birunya ini nggak di tengah-tengah dari batas ungu ini. Paham kan? Jadinya biru ke atas itu, kalau aku, lebih kecil daripada biru ke bawah. Jadi, aku hapus lagi nih yang birunya. Kan pakai pensil tuh, aku hapus. Aku buat lebih ke bawah. Dengan gradien yang sama, masih gradien yang sama itu. Gimana biar gradien sama? Pokoknya patokannya dari garis vertikal ini. Ini kan misalnya turun satu skala. Yang kanan atas juga turun satu skala. Jadi nggak mindahin kemiringannya. Paham kan situ? Sampai situ? Nah, garis biru ungu ini gradiennya sama. Ketiga-tiganya gradiennya sama kemiringannya. Kalau aku buat gitu, tapi kayaknya salah ya. Harusnya nggak sama. Tapi kalau nggak sama, nanti pas narik silang nggak ketemu. Nah, ini di sini ketemu kan nih. Di sini ketemu. Tapi setelah di sini, nah lihat nggak ketemu. Kenapa coba ini gambarnya? Tuh kan, nggak ketemu kan garis silangnya? Apakah boleh nggak ketemu garis silangnya? Ya itu. Makanya kayaknya aku buat di Excel pun kayak M-nya itu juga nggak ngelewatin yang persilangannya itu. Kayaknya nggak apa-apa deh. iya, bener kan? Aku malah kalau di Excel, persilangannya ini di bawah garis yang tengahnya. Paham kan? Jadinya persilangannya itu di bawah garis interval garis apa ya namanya itu? Linearnya. Kalau di Excel, kan kalau di Excel tinggal pencet linear gitu kan, nanti jadi pakai ke ini sendiri, ke input sendiri. Terus aku waktu itu delta M-nya pakai 0,05 yang 5%. Jadinya kayak gitu. Heran. Kayak MPF ini kayak cara buat grafiknya kayak nggak pasti gitu ya. Padahal ilmu pasti. Nah, serunya di MPF ini analisis dari rumusnya itu. Analisis grafiknya. Kayak udah sampai sini udah buat grafik udah jadi. Kalau aku pribadi aku silangnya kenain dengan titik tengahnya. Itu caranya gimana? Ya udah intinya atas bawah batas atas bawahnya harus sama dengan sama batas atas bawahnya skalanya. Biar pas disilangin kena titik tengahnya. Nah, terus karena sampai sini, nah terus buka Word lagi. Nah, kita share Word analisis grafik. Musa, tadi nanya apa Musa? Apakah ada pertanyaan di sini?
Dam. Hmm, Gue ikut masuk boleh ya? Masa serah. nggak boleh sih? Aneh banget lah Ali mah. Tampol aja lah Ali. Dam, gue mau nanya dong, Dam. Ya. Ini sorry guys, gue baru masuk. Ini tadi tabel yang lu bikin ini tabel untuk yang 3B atau yang 3C? Lah emang beda-beda. Entah. Iya nggak sih? Beda kan? Dari hasil bagaimana penulisannya. Oke, Grafiknya. kita ambil untuk soal nomor 3. Ini step pertamanya kan I. Kita dapat I-nya 30 ini sampai 3,8 miliampere. Miliampere. Ini I-nya aku jadiin ampere. Dibagi 1000 equation-nya kan jadi ini. Ini 1/I. Halo? Ini 1/I. Halo. 1/I. Sumbu X-nya. Kan kenapa ini bisa dibilang sumbu X? Kan dari analisa rumus. Dan rumus awalnya dikasih kayak gini. Nah, terus ini I-nya pindah sini. Dibagi. Terus R tambah RL. Nah, R kan sama dengan V kali 1/I min RL. Nah, kita kan dikasih tahu datanya itu R dan I kan. Hubungannya apa R dan I ini? Yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dengan ini sumbu Y sama dengan MX plus C. Nah, V ini sama dengan M kan gradien. Tegangan GGL itu sama dengan gradien. Jadi dari grafik, misalnya contohnya grafik ini, kita dapat tadi apa? M, delta M, C dan delta C. Tinggal dikaitkan dengan rumus Kirchhoff bahwa volt itu GGL itu sama dengan gradien, tegangan dalam itu sama dengan min intercept, min C, min interceptnya. Intercept itu apa? Ini potong dengan sumbu Y titik 00 potong ini. Pokoknya intercept itu kan cara mau nyari C ini kan otomatis X-nya harus 0 kan. Biar nanti C sama dengan Y kan. Nah, nanti kan dapat nilai C-nya yaitu Y. Di saat X sama dengan 0 di sini kan. Itu namanya intercept. 3A, 3B, 3C lupa itu soalnya gimana. Pokoknya dari 3 itu kan kesimpulannya kita harus nyari pertama analisis rumus, kedua grafik. Tapi ya benar, usah rumus dulu yang dapat baru grafiknya kan. Karena dari rumus ini kita baru nentuin data ini buat X, R ini buat sumbu Y. Nah, terus ketiga 3C kalau nggak salah itu suruh nentuin RL ya, tegangan dalam. Lupa juga soalnya gimana. Nah, tegangan dalam dari ini C ini. C sama dengan min RL kan dari rumus. Kalau kita samakan. Nah, RL ini kan sama dengan min C berarti. Tinggal dikali min aja nanti kalau dapat C-nya. Terus kita dapat juga M. Nomor 3D kalau nggak salah itu volt apa GGL. Nah, GGL dari mana? Dari gradien. Nanti nulisnya M-nya jangan lupa pakai satuan. Nanti misalnya kan kalau di kertas mini block misalnya mau nulis gini M sama dengan bla 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 apa satuannya voltmeter, apa satuannya volt ya volt kan. Satuannya tegangan ya volt. Ini M. Kalau C-nya nanti hambatan dalam. Satuannya apa? Ohm. Harus ingat. Jangan sampai salah. Terus aku mau ingatin lagi nih ya sampai 00. Pokoknya ketemunya 00 grafiknya. Baru dibuat ke sana dengan skala berapa bebas menurut kalian yang enaknya. Tapi kalau aku 10 10 10 kata 10 10 10 juga skalanya. Satu blok itu 10. Ini cara ngitung nggak usah pakai kalkulator, tinggal ceret, deret gitu aja gampang kan. Nah, terus untuk 5%-nya itu apa? Kalau aku abaikan. Aku nggak tahu ini, masih nggak tahu ini 5% buat apa. Permasalahannya kalau ini 0,05 ini terlalu kecil, intervalnya terlalu kecil. Kalau 5% dari bilangan eksaknya, misalnya 5% dari 20 itu 1 kan.
Kalau 5% dari 40, 2 kan. Nah, ya 2 kan. Ini berarti plus minus 2, plus minus 1. Ini artinya ketidakpastiannya berubah-ubah kan. Nah, itu gimana cara nanti nentuin ketidakpastiannya kalau berubah-ubah? Itu kan masalahnya. Ya udah aku abaikan aja itu, aku anggap kayak pajangan aja. Aku ambil nilai eksaknya doang 20, 40. Nah, itu. Mungkin buat kayak gini ya, buat apa? Garis ininya. Tapi lihat di sini garisnya ini sama semua. Maksudnya intervalnya ketidakpastiannya sama semua kan panjangnya. Kalau tadi berubah-ubah akan aneh gitu. Aku lebih prefer kalau ininya 5% 0,05 kalau mau pakai itu. Tapi aku nggak pakai. Oke. Aku abaikan. Dari sini ada pertanyaan? Analisis grafik. Kayak ada yang nanya cara agak bikin garis 1, 2-nya gimana ya tadi pakai acuannya ini sih, yang penting garis vertikal ini. Untuk nutupin atas bawah dengan garis tengahnya sama jaraknya kalau aku pribadi biar ketemu penyilangannya dengan garis tengah ya gitu dah. Dam. Hmm. Berarti rumus ralat rambatnya berarti cuman yang gradien sama C-nya doang ya? Iya. Gradien alat lambat di sini analoginya lebih ke ini. Bahwa nilai alat lambat misalnya gradien itu nilai alat lambat GGL. Nanti kan pasti GGL kan nanti nilainya gini. Pi plus theta pi sama dengan terus kurung plus minus kurung tutup mod gitu kan. Dan sama RL juga kayak gitu nanti. RL juga ada delta C-nya. Itu sih analoginya. Analisis dari grafik. Ini menurut aku lebih apa ya namanya? Lebih tingkatnya lebih di bawah yang kemarin, soal yang kemarin yang koefisien muai. Dari kalau rumusnya bisa dijabarinnya lebih enak kan kayak ini katanya. Tadi yang koefisien muai itu bahwa gradiennya itu M-nya itu juga persamaan, maksudnya waktu itu kan koefisien muai itu kan gradiennya itu bahwa alfa L0 kan ya. Itu kan juga persamaan gitu. Kalau ini kan langsung gradiennya itu nemu yang ditanyakan gitu. Nggak usah dicari-cari lagi. Oke. Udah sampai di sini mungkin. Ya kira aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Adam mau tanya dong, butuh standar deviasi apa enggak ya? Masih ke mute. Apa Dari tadi ngomongnya Allah. Standar deviasi ini seharusnya kan gini, standar deviasi kan ya kalau nggak salah bang itu. Oh enggak, standar deviasi itu gini kalau di matematika. Ini seharusnya buat delta R. Ini tuh analoginya delta R. Nanti buat ini harusnya nih, buat ini cuping-cuping ini. Nih. Delta R itu ini. Nah, kalau di standar deviasinya aneh, gede nilainya. Coba dan standar deviasi ya. Oh, aku pakainya rata-rata. Bentar. Berapa standar deviasi? Coba ya. Kita hitung dulu. Standar deviasi. Kayaknya pakai. Tapi kalau buat nanti nemuin rumusnya, buat apa coba fungsinya? Aku masih belum ngerti itu
batas atas bawah itu buat apa? Coba ya nih, cari standar deviasi. Ini sum apa itu datanya? 6. Langsung aja kan ada rumusnya sendiri kan? Oh iya, apa rumusnya? Sama dengan STDEV yang S. ST E. Oh, def. Yes. Kok nggak langsung keluar ya? Biasanya langsung keluar. Ini 37,4 nih standar deviasinya. Aneh kan, standar deviasinya lebih besar dari nilai eksaknya yang 20. Enggak sih, enggak pakai sih aku kalau aku pribadi. Ini jadi aku mentah-mentah aja kayak gitu grafiknya. Titik, jadinya nggak pakai apa ini namanya, nilai alat tambat dari setiap ininya kan ada kayak gini ya nih. Soalnya masih belum ngerti ini buat apa fungsinya. Nah, analisis dulu. Kalau dari PPT, kurang berfungsi juga. Apa? Buat apa ya? Terus buat nentuin apa sih garis yang kanan kirinya panjangnya berapa gitu gimana? Oh, aku kanan kirinya bebas. Sepanjang. Nah, bukannya pakainya ini ya, pakainya standar deviasi. Iya, kalau di yang YouTube itu standar deviasi. Aku udah nyobain di Excel pakai kayak gitu, malah lebih aneh lagi, lebih abstrak. Maksudnya tujuanku tuh titik tengah dengan garis hilang tuh ketemu gitu loh. Emang nggak gitu ya? Bentar, aku baca dulu. Apakah harus gitu apa enggak ya? Dengan membuat dua garis jajar dengan garis gambar diagonal jajar kenjang dari garis-garis ini menggunakan itu. Ya sih nggak ada ketentuan harus kena ya. Makanya ini apa ya namanya, pelajaran ilmu eksak tapi yang tidak pasti cara gambarnya gimana. Di sini kalian jangan terima mentah-mentah, cerna aja, ini nggak benar, pasti nggak benar soalnya. Tapi aku pengen nolong aja, siapa tahu ada yang stuck gitu, siapa tahu setelah ngeliat ini kebayang kalau cari potnya itu gimana pakai M gitu misalnya. Moga aja buat bayangan. Soalnya apa? Setiap orang kan pasti gambarnya beda-beda. Pasti nilai M-nya juga beda-beda kan, gitu loh. Nilai C-nya juga beda-beda. Jadi kayak ilmu eksak tapi yang nggak pasti. Maksudnya kita belum tahu pastinya gimana. Mungkin butuh beberapa pertemuan lagi sama bapaknya untuk nanyain lagi. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Boleh, boleh. Kalau nggak ada, Ali, dokumentasi Li. Lagi main ya Li ya? Sini gue dokumentasiin. Ini mau gini aja. Sini aku yang dokumentasi dah. Oke. Data screen-nya pakai mode biasa. Santai aja kawan, aku juga akan on cam. Aku juga akan on cam. Aku on cam no. Salah. Salah pakai salah. Ya, Bentar. Nah, benar. Ini kok kameranya nggak nyala ya? Nah, kok nggak ada orangnya? Bentar. Ini masih pakai OBS. Kok direkam lagi sih, Dam? Kan di tim udah direkam, Dam.
Bukan, OBS-nya bukan buat rekam. OBS kan bukannya buat rekam ya? Ya, ada lagi buat buat something Waduh, Like- apa tuh? buat kalau pegal. Punggung udah pegal. Nggak paham. Aku nggak paham. Udah. Ayo. Bentar. Oke, ya. Ayo. Oh, lo mau masukin YouTube nggak, Dam? Sekalian. Ya, ini orang salah kok. Ini salah. Pasti salah. Tapi ya daripada stuck, Bener. mending kayak aku kasih. Siapa tahu, Dam, mau buka channel YouTube. Udah buka. Iya. Satu. Ini aku kirim kemana nih nanti? Ke PC Ini- atau ke grup kelas? Ya, ke terserah. Tapi ini Ke grup angkatan nggak sih? Ini kan kameranya kelihatan. A sama B. Iya, Pak. Oke. Udah. 1, 2, 3, go. Cheers. 1, 2, 3. Ih, buram tau. Adam potong rambut nggak sih, Dam? Potong rambut. Iya, ada Cih. potong rambut. Abis ketemu siapa, Dam? Siapa tuh, Dam? Taruh. Lagi. 1, Di Semarang Dua. belum ada cabangnya sih. 1, 2, 3. Adam, Kabur, kamu ikut PTM, Dam? Enggak. Beneran nggak ikut. Ntar aku udah